Halo, balik lagi di Auto Parts Media. Kali ini kita bakalan unboxing kopling Avanza 13. Nah, ini dari semua tahun, dari 2004 kalau nggak salah yang pertama ya, Avanzanya. Nah, itu dari tahun 2004 sampai 2021. Kalau 2002 kan model Avanzanya udah berbeda tuh. Nah, itu kita belum tahu apakah koplingnya sama atau enggak. Tapi yang jelas sampai di 2021 itu masih sama. Nah, langsung aja. Di sini ada kopling set dari Avanza 13 yang ori, yang asli. Jadi Daihatsu ori. Ya, Avanza Xenia 13 sama. Kenapa Daihatsu? Karena memang kalau dibongkar untuk bawaan mobilnya Avanza, nanti tetap di dalamnya pasti Daihatsu juga. Jadi untuk pembuatannya biasanya untuk kopling ini itu di Daihatsu partnya. Jadi kebanyakan di pasaran yang ori itu biasanya Daihatsu. Nah, saya nggak tahu kalau untuk yang Toyota itu di pasaran orinya gampang atau enggak ya. Nanti kalau yang tahu bisa langsung info aja di kolom komentar, karena saya belum pernah ketemu sih kalau Toyota yang orinya. Kebanyakan Toyotaan kalau di pasaran. Nah, ini saya udah dapat kopling orinya. Di sini yang ada di depan kita ada plat kopling, ada matahari atau rekrup atau tutup kopling, sama deklaher. Nah, kalau deklaher itu kebanyakan yang dijual di pasaran pakai NSK untuk paketannya. Kenapa nggak yang Daihatsu juga? Sebenarnya ada juga yang Daihatsu, cuman tetap nanti dalamnya dia pakai NSK, walaupun nanti yang Daihatsu asli dalamnya tetap pakai merek NSK. Nah, di 3 item ini itu yang biasanya diperlukan ketika ganti kopling. Kalau untuk silker asnya atau silker as belakang itu bisa diganti, bisa enggak, tergantung sih. Kadang ada yang bilang kalau ganti kopling sekalian ganti silker as belakangnya, karena ketika nanti kalau kita ganti selesai bongkar nggak berapa lama dia bocor, itu ongkos pasangnya sama dengan ganti kopling. Makanya beberapa orang ketika ganti kopling dia ganti seal as belakangnya juga. Langsung aja kita unboxing. Yang paling pertama itu deklahernya. Ini NSK asli. Ini yang paling sering dipaketin sama kopling set. Nah, kita buka. Nah, yang pertama sih, kalau NSK asli biasanya ada hologram ini ya, paling sering. Tuh, kita ketemuin. Kalau yang biasanya sih nggak ada stiker hologram ini. Terus untuk nomornya 44 TKZ 2801. Ini Avanza 13. Nah, ada beberapa mobil Avanza. Jadi di tahun 2004 sampai 2007 itu ada yang pakai Koyo G+C seperti itu. Ya. Untuk penampakannya seperti ini. Nah, dulu itu untuk NSK asli dia Jepang, tapi sekarang rata-rata kalau di pasaran itu udah made in Thailand semua. Jadi jangan ragu kalau misalkan nanti ketemu yang Jepang atau yang Thailand. Itu memang ada dua macam, tapi kebanyakan sekarang di pasaran itu sudah Thailand semua, karena mungkin dari sisi cost-nya itu lebih murah. Jadi yang dipasarkan di Indonesia itu yang dari made in Thailand. Jadi banyak ya sekarang barang-barang bearing dan lain-lain itu asli, misalkan NSK asli atau Koyo asli, tapi made in-nya udah bukan made in Jepang. Ada yang made in China, ada yang made in Thailand tuh. Tapi dari NSK asli atau dari Koyo asli, bukan yang KW nih. Masukin lagi. Sekarang kita buka. Ini plat koplingnya. Ini plat koplingnya. Nah, ini kalau yang ori biasanya sih begini ya, kalau dari bungkusannya. Cuman yang paling pasti kita lihat di barangnya aja. Nah, kalau bungkusan kadang banyak yang mirip-mirip, tapi kalau bahan barangnya kebanyakan barang-barang KW nggak bisa tiruin. Nah, ini kita lihat dari bahan kampasnya juga dia
bukan yang kampas yang terlalu kasar, kampas koplingnya tuh, tapi masih terlihat serat-seratnya, tapi bukan yang kadang kan ada yang barang istilahnya kalau kita bilang KW, jadi dia ada seratnya tapi kasar banget, buatannya pun nggak halus. Kalau ini halus, rapih gitu ya, kelihatan tuh. Nah di sini ada tulisan Daihatsu-nya. Nah ini tulisannya masuk ke dalam dia. Nah dulu di sini di tengah sini nggak ada tulisan Aisin ini, maksudnya nggak ada perinan seperti ini di tengahnya. Sekarang yang baru itu dia tetap ada Aisin di sini, di tengahnya dia ada perinan kode produksi, kayaknya ini tanggal produksi sama barcode sama tulisan Aisin kalau kelihatan nih, Aisin, terus ada barcode sama tanggal produksi. Kelihatan di kamera nih. Kurang kelihatan ya. Karena tulisannya memang agak kurang kelihatan sih sebenarnya. Di sini ada nomornya BZ130 ya. Ini ada logo seperti ini sama logo Daihatsu. Nah ini kelihatan di sini nih tuh, ada kayak tanggalnya gitu di sini, di bagian sini tanggal, sini kayak nomor seri, di sini barcode. Nah kalau yang baru sekarang ada ini, kalau yang dulu cuman ada Aisin sama Daihatsu aja di sini tuh ya. Mungkin agak kurang jelas kali ya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Dulu stiker itu di bagian depan, sekarang dia stikernya di bagian belakang, ada stiker Daihatsu seperti ini tuh, stiker hologram tuh ya. Mudah-mudahan sih kelihatan stikernya kayak gitu. Ini kayak ada siluet Daihatsu, tulisan Daihatsu di dalamnya, suku cadang asli ya. Tuh, pembuatannya, barangnya pun rapih, giginya kelihatan sih. Kalau barang biasa sama barang asli kerapihannya beda. Kita simpan lagi. Oke, di sini kalau kita lihat ini nomornya 31250 BZ130 001 untuk plat kopling. Nah sekarang kita masuk ke mataharinya, yang terakhir nih, dekrup atau matahari atau tutup kopling. Buka aja kayak gini ya. Kalau matahari dia press, jadi kita mesti buka dulu nih. Sebentar kita gunting. Oke. Nah ini udah kita buka, sekarang kita keluarin. Nah, tuh dari finishingnya kelihatan banget. Kalau barang asli gini, mulus sekali. Di sini juga kuku-kukunya kelihatan ya, dia kayak dibakar gitu. Jadi ada efek gradasi. Warnanya bukan warna dicat tapi kayak dibakar. Kelihatan jadi bajanya. Di sini juga bukan, kalau dibilang halus, bukan halus banget, tapi dia kayak ada tekstur kasar-kasarnya. Karena kalau barang rebuilan biasanya malah di sini halus banget, licin gitu, karena bekas dibubut. Kalau ini enggak. Tuh, ini ada kasar-kasarnya, kayak ada serat-serat halusnya. Nah, ini bagian depannya sama. Nah, kalau ini kelihatan banget nih perinannya tuh. Ya, Aisin, Daihatsu, kode produksi, barcode sama nomor seri. Ada stiker juga. Sini stiker Daihatsu. Tuh. Daihatsu Astra Motor. Tuh ya, kukunya juga kelihatan mulus sekali. Di sini pinggir-pinggirnya bajanya juga kelihatan tuh. Jadi kalau barang rebuilan biasanya malah di sini polos, mulusnya mulus dicat gitu. Kalau ini enggak,
bener-bener dikasih lihat bajanya di setiap sudut-sudutnya. Nah kalau dulu di The Crook-nya itu kalau nggak salah ingat ya saya, dia di kayak tulisan Aisin di plat kopling, jadi masuk ke dalam tulisannya, bukan emboss apa deboss ya, deboss kali sebutannya, jadi tulisannya timbulnya ke dalam gitu. Nah kalau ini sekarang pakai print, tapi memang saya udah konfirmasi kalau ori itu sekarang modelnya kayak gini ya, jadi udah bukan pakai deboss atau emboss ke dalam lagi, jadi pakai print seperti ini. Malah sekarang kalau yang matahari atau The Crook yang KW masih ada tuh pakai yang model lama, karena kan dia rebuild dari kopling-kopling yang lama. Kalau untuk kisaran harganya mungkin kalau semurah-murahnya kita dapat ya bisa di kisaran 990 mungkin kalau masih ada yang jual murah. Tapi saya lihat sih rata-rata di online aja udah sekitar 1.050.000, 1,1 untuk yang orinya. Jadi tergantung penjualnya, tapi kisarannya di kisaran segitu. Jadi kalian pinter-pinter aja cari tempat jualnya yang terpercaya, memang kasih barangnya yang ori dan harganya juga terjangkau. Yang penting barangnya ori sih sebenarnya, karena kalau kopling ini kan sebenarnya masa pakainya panjang, tergantung dari kaki kalian juga. Kalau main koplingnya bagus, kakinya terbiasa untuk main koplingnya bagus, biasanya awet. Jadi kalau kaki kalian juga kurang baik ketika pakai mobil dengan kopling ori pun, itu umurnya mungkin bisa sebentar. Jadi sebenarnya yang harus disekolahin kaki kita dulu ya kalau pakai mobil manual kayak gitu. Kalau yang ini tadi atau saya udah sebutin belum ya, kalau yang Avanza 13 ini mataharinya atau The Crook-nya nomornya 31210 strip BZ021 strip 001 gitu. Nah jadi untuk ketiga barang ini barang-barang yang memang dipakai ketika kita bongkar kopling atau ganti kopling. Jadi biasanya kalau tenaganya udah nggak ada nih mobilnya, paling ketara kalau lagi tanjakan ngeden nggak ada tenaganya, nah itu biasanya ada kemungkinan dari kopling ini ya. Tapi sebaiknya dicek dulu, kalau memang ada indikasi dari kopling baru kalian ganti kopling. Nah itu yang lebih tahu montir-montir kepercayaan kalian. Segitu aja penjelasan atau unboxing dari kopling set Avanza 13 ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya di kolom komentar, dan kalau ada informasi tambahan bisa teman-teman bantu tambahin di kolom komentar juga. Terima kasih yang udah nonton, bye.